Pria ini tersangkut di dalam turbin pesawat. Tim damkar dengan cepat sampai di TKP. Kapten sampai mengira kalau ia telah mati. Ia meminta staf untuk mengevakuasi penumpang yang dekat dengan jendela, karena saat turbin pesawat dihidupkan akan terjadi adegan berdarah-darah. Sementara saat ini, pria itu bilang kalau ia bisa menyelamatkannya. Saat ini, kecepatan turbin pesawat dapat mengalirkan 100 kubik udara per detik. Mustahil baginya untuk bisa bertahan hidup. Setengah jam yang lalu, dua orang berkulit hitam ini memasukkan barang bawaan ke dalam bagasi. Ia langsung membawanya. Rian merapikannya. Mobil itu penuh dengan barang bawaan. Harusnya barang paling besar harus ditekan dengan keras. Tapi ia tak mau mendengarkan Rian. Ia mengambil tas golf dan jatuh di kursi. Alhasil, tas berisi bola jatuh mengenai pedal gas. Mobil langsung keluar dari jalan. Saat itu, kru sedang mengarahkan pesawat, tapi ia terpental sampai 800 meter. Mobil pengangkut barang berputar di depan pesawat. Koper-koper berserakan di mana-mana. Saat melihatnya, tak ada yang menanganinya. Rian pun naik mobil dan bergegas ke sana. Mobil itu jatuh. Ia berteriak dengan keras, menyuruhnya untuk lompat ke bawah. Tak lama kemudian, ia malah tersedot ke dalam turbin pesawat. Kapten damkar mengarahkan untuk melepaskan baling-baling. Akhirnya, Rian terselamat. Ajaibnya, tak ada satupun terluka di tubuhnya. Ternyata, tongkat golf itu yang telah menyelamatkannya. Kalau saja seorang tak memasukkan ke dalam tanah, Rian mungkin sudah meninggal dunia. Sementara di tempat lain, Roy tak punya uang untuk membeli tiket pesawat pulang kampung. Alhasil, Roy harus bekerja lembur untuk mengumpulkan uang. Saat ini, ia mendengar sirine mesin. Ia memanjat ke atas dan melihat apa yang sedang terjadi. Lengan robot itu berayun ke belakang. Ia mengetuk kotak itu dan malah masuk ke dalam kardus. Kardus itu dipenuhi gabus. Kardus telah ditutup, juga telah ditempel resi paket, siap untuk diantar. Tak lama setelah itu, 911 menerima telepon dari Roy. Rupanya kardus itu sudah ada di atas pesawat. Di bagian luar kardus juga dilapisi plastik. Ia sama sekali tak bisa membukanya. Ia makin kesulitan bernapas. Operator memintanya untuk tetap tenang dan bernapas perlahan. Rekan di sebelahnya juga segera menghubungi kru. Mereka akan mendarat di bandara terdekat. Petugas damkar yang sudah lama menunggu bergegas ke pesawat. Waktu mereka sangat sedikit. Roy harus bisa ditemukan secepatnya. Lalu saat ini ponselnya berdering. Damkar berhasil menemukan kotak itu. Mereka dengan cepat menyelamatkan Roy. Tapi saat itu dirinya sudah tidak sadar. Denyut nadinya sudah tidak ada. Petugas damkar melakukan CPR, memberikan napas buatan. Setelah melakukan aksi penyelamatan, akhirnya ia sadar.